100 ml per tanaman, kemudian intervalnya 1 minggu sekali ya para sahabat tani semua, diberikan 1 minggu sekali. Nah, Pak Tani bisa lihat tuh, buahnya sangat banyak sekali para sahabat tani semua, dan isinya double-double ya, bahkan ada yang 3 ini muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat tani semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama channel Belajar Organik. Terima kasih kepada para sahabat tani semua yang selalu setia bergabung bersama channel Belajar Organik, yaitu dalam rangka kita belajar bersama ya para sahabat tani semua, terutama di dalam kita itu mencari solusi dalam pertanian agar supaya kita itu lebih ringan biaya, kemudian tanaman kita tetap subur, tetap hijau royo seperti ini ya, pertumbuhannya tetap optimal walaupun kondisi saat ini seringkali terjadi hujan. Bahkan pada saat ini, pada saat saya membuat video ini masih dalam keadaan gerimis ya, cuman tidak terlihat di kamera. Ini posisinya masih dalam keadaan gerimis. Nah oke para sahabat tani semua, jadi langsung saja saya bagikan ilmunya ya. Jadi ilmu yang akan saya bagikan kali ini yaitu tentang cara mencegah serangan layu fusarium dan juga layu bakteri pada tanaman cabai kita. Jadi memang pada saat musim curah hujan tinggi seperti saat ini, bahkan pada saat ini kondisi sekarang ini masih dalam keadaan gerimis ya. Jadi saya membuat video ini dalam keadaan gerimis, tapi tidak masalah, saya terkena gerimis, yang penting ilmu ini bisa tersampaikan ke sahabat taniku semua ya. Jadi semoga ilmunya bisa bermanfaat para sahabat taniku semua. Jadi memang pada saat curah hujan tinggi ataupun sering terjadi hujan, itu biasanya kondisi dari media tanam kita ataupun bagian perakaran itu kelembapan cenderung naik ya, cenderung tinggi. Jadi kondisi sangat lembab sekali, yang sehingganya menyebabkan pH dari media tanam kita itu drop ataupun asam ya. Nah kemudian dampak dari kelembapan tinggi dan juga pH asam itu bisa menyebabkan yang pertama yaitu penyerapan unsur hara tidak bisa maksimal ya. Kemudian yang kedua bisa menyebabkan serangan layu fusarium dan juga layu bakteri para sahabat tani semua. Makanya setelah ilmu ini saya uji coba, alhamdulillah berhasil ya. Jadi dari awal saya menanam cabai ini, kemudian ketika musim hujan seperti ini, itu alhamdulillah tidak ada satupun tanaman saya yang saya sulam ataupun yang terkena layu fusarium dan juga layu bakteri ya. Kemudian pertumbuhan dari tanaman saya alhamdulillah sangat memuaskan sekali kalau menurut saya ya para sahabat tani semua. Nah bisa sahabat tani lihat bagian batangnya ini sangat mantap sekali ya, sangat kokoh sekali. Nah kemudian kalau dia di bagian atas, nah pertumbuhan tunas terus bermunculan ya para sahabat tani semua. Nah makanya ketika ilmu ini berhasil saya terapkan, langsung saja saya bagikan kepada para sahabat tani semua. Jadi ketika pada musim sering terjadi hujan seperti ini, tentunya kita wajib menerapkan ilmu ini ya para sahabat tani semua. Dan bahan yang kita gunakan kali ini cukup bahan yang sangat murah sekali para sahabat tani semua, dan juga penggunaannya tidak terlalu banyak ya para sahabat tani semua, sangat irit. Makanya sangat sayang sekali kalau ilmu ini terlewatkan oleh para sahabat tani semua. Oke, langsung saja apa saja bahannya, kemudian bagaimana cara memberikannya ke tanaman kita. Ayo ikuti videonya ya para sahabat tani semua. Jadi jangan di skip, kemudian jangan lupa juga sambil menyimak video ini untuk menekan tombol like ya, dengan lambang jempol di bagian bawah video. Kemudian bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika channel Belajar Organik membagikan ilmu-ilmu baru tentang dunia pertanian ya para sahabat tani semua. Dan juga agar ilmunya lebih bermanfaat lagi, jangan lupa di-share ke sahabat tani yang lain dengan cara di-share melalui media sosial ataupun saling sharing antar sesama sahabat tani.
Oke, lanjut kita ke cara meracik bahan-bahannya ya para sahabat teknik semua. Oke, baik para sahabat teknik semua, jadi langsung saja ya saya sebutkan bahan-bahannya. Jadi untuk bahan yang pertama yaitu asam humat ya para sahabat teknik semua. Sahabat tani bisa menggunakan merek apa saja, merek dagang apa saja, dan kali ini saya menggunakan merek dagang Power Soil ya para sahabat teknik semua. Jadi manfaat dari asam humat ini sangat banyak sekali. Nanti para sahabat tani semua kalau membeli asam humat dengan merek Power Soil, nanti sahabat tani bisa baca sendiri manfaat-manfaat dari asam humat ini ya. Itu ada 7 poin, sahabat tani bisa baca sendiri ya. Nanti kalau saya bacakan terlalu panjang videonya. Jadi manfaatnya sangat baik sekali untuk media tanam kita ya para sahabat tani semua. Kemudian yang selanjutnya yaitu bahannya yaitu kapur dolomit ya para sahabat tani semua, dimana kapur dolomit sudah terkenal di mana-mana di dunia pertanian, dimana kapur dolomit ini mampu menetralkan pH dari tanaman kita dan juga menyehatkan perakaran dari tanaman kita ya para sahabat tani semua. Nah, cukup menggunakan 2 bahan ini saja, tanaman kita tetap tumbuh optimal tanpa ada serangan fusarium, kemudian penyerapan unsur hara bisa maksimal ya para sahabat taniku semua. Nah, kemudian lanjut kita ke cara pengaplikasiannya. Jadi cukup menggunakan sedikit saja bahannya. Cara pengaplikasiannya cukup menggunakan bahan sedikit tapi manfaatnya sangat banyak sekali para sahabat tani semua. Nah, oke, langsung saja untuk dosis pengaplikasiannya itu per 20 liter ya. Jadi ember cat ini kapasitasnya 20 liter. Itu saya menggunakan 2 sendok makan asam humat, 1, 2 ya para sahabat tani semua, cukup 2 sendok makan asam humat dan juga 1 genggam kapur dolomit ya para sahabat tani semua. Kapur dolomitnya cukup 1 genggam seperti ini saja. Nah, irit kan para sahabat tani semua, cukup 1 genggam saja. Tapi kalau sahabat tani ingin menambahkan 2 genggam kapur dolomitnya ini tidak masalah ya, malah justru jauh lebih baik, jauh lebih bagus ya. Cuman 1 genggam saja ini sudah saya buktikan sendiri sangat bagus sekali, makanya saya menggunakan 1 genggam saja. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kita isi air sambil kita aduk ya, sambil kita aduk sampai rata. Kemudian setelah diaduk sampai rata, larut semua ke dalam air, kemudian tinggal kita aplikasikan ke tanaman kita. Nah, para sahabat tani semua, untuk mengaplikasikannya kita cukup mengocorkannya ke bagian media tanam seperti ini para sahabat tani semua. Dikocorkan secara merata ya. Nah, ini akan langsung meresap ke dalam media tanam, yang sehingganya media tanam kita itu pH-nya tetap normal, kemudian kelembapan itu tidak terlalu tinggi, dan juga ini bisa mencegah kemungkinan serangan fusarium dan juga bakteri. Kemudian manfaat yang lebih besar lagi yaitu penyerapan unsur hara pada media tanam kita melalui akar itu bisa maksimal ya, walaupun kondisi curah hujan cukup tinggi. Itu dosis per tanaman itu minimal 100 ml ya para sahabat tani semua, 100 ml per tanaman. Kemudian intervalnya 1 minggu sekali ya para sahabat tani semua, diberikan 1 minggu sekali. Nah, sahabat tani bisa lihat tuh, buahnya sangat banyak sekali para sahabat tani semua, dan isinya double-double ya, bahkan ada yang 3 ini munculnya, itu ada yang 3 ya bunganya tuh, lihat. Nah, jadi seperti itu tadi ya para sahabat tani semua. Jika sahabat tani semua ingin tanamannya pertumbuhannya tetap optimal walaupun kondisi curah hujan tinggi, kemudian terhindar dari serangan fusarium ya para sahabat tani semua, dan juga serangan layu bakteri, caranya cukup menggunakan pengocoran dolomit dan juga asam humat ya, diberikan 1 minggu sekali,
dosis per tanaman 100 ml ya para sahabat tani semua. Nah, mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk para sahabat tani semua. Jadi cukup menggunakan bahan yang irit, tapi tanaman kita tetap terjaga kesehatannya ya para sahabat tani semua, yang sehingganya tanaman kita mampu berproduksi secara maksimal sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.